Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bapak dan teman-teman. Sebelum memulai pertemuan kita pada hari ini, mari kita awali dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu sepanjang hari-hari kami. Pada hari ini kami akan memulai pertemuan kami, ya Bapak, kiranya pertemuan kami ini dapat berjalan dengan baik. Hanya doa anak-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sebelum menjawab soal dari Pak Greg, saya akan menjelaskan sedikit pertemuan kita pada hari ini, yaitu bertemakan tentang manusia dan bioetika dari pandangan teologi Gereja Katolik. Pandangan teologi Gereja Katolik bioetika, pada pokoknya gereja akan menyatukan manusia adalah citra Allah. Manusia itu bukan mainan, manusia itu adalah wajah Allah. Manusia juga adalah remembrance of atau peringatan akan Tuhan. Pandangan Gereja Katolik terhadap bioetika menurut unit 731 adalah eksperimen dengan menggunakan manusia untuk mengembangkan senjata biologis oleh Jepang pada tahun 1933 sampai 1945. Nazi juga berbuat demikian, hal yang sama dengan korban-korban orang-orang Yahudi pada tahun 1937 sampai 1945. Ada 10.000 manusia yang dijadikan korban eksperimen atau bahan eksperimen. Pernyataan mendasar dari teologi gereja, apa yang dikehendaki Tuhan bagi manusia. Pemahaman bioetika perlu secara yang pertama adalah ekstensif dan yang kedua adalah intensif. Dan yang kedua saya akan menjelaskan sedikit tentang imunisi buatan. Imunisi buatan adalah secara biologis sengaja memasukkan sel sperma ke dalam rahim dengan atau dengan servis serangan wanita dengan tujuan memperoleh kehamilan melalui fertilisasi, tidak dengan melakukan hubungan seksual. Imunisi buatan itu adalah untuk suami istri yang bermasalah, pada dasarnya perlu imunisi buatan. Imunisi buatan itu adalah untuk suami istri yang bermasalah, pada dasarnya pada sperma suaminya. Salah satu dari konsekuensi dari imunisi buatan adalah tidak sperma inseminasi buatan dilakukan demi pasangan yang mempunyai masalah dengan kualitas sperma suaminya. Imunisi menentukan syarat-syarat tembus kualitas sperma yang prima, kemudian pencucian sperma, kemudian kualitas sperma medis yang cocok kepada calon ibu. Imunisi buatan ini bisa membantu wanita yang sel telurnya tidak menghasilkan telur yang cukup dengan cara-cara medis, kemudian wanita yang dibantukan untuk subur. Ada beberapa keadaan, misalnya politik anfaris, tingkat kehamilan atau keberhasilan inseminasi buatan adalah 10-15%, artinya tidak semua berhasil untuk melakukan inseminasi buatan. Jelaskan cara pandang Gereja Katolik tentang imunisi buatan.
Amunisi buatan adalah dengan istilah populernya yang disebut dengan bayi tabung, yang dimaksud dengan ventilisasi in vitro dan transfer embrio. Tetapi karena prosedur ini menyangkut prokreasi artifisial pada umumnya dan soal perlakuan terhadap embrio seperti juga dibahas dalam dokumen Vatikan, maka soal-soal ini juga diutarakan dalam tulisan ini dengan moral disebut sudut pandang atau dimensi yang menyangkut martabat pribadi manusia dan bahasa teologis pusat kesesuaian dengan kehendak Allah. Patut diperhatikan perbedaan antara moral teologis dan fisiologis. Dokumen gereja tentu saja bergerak pada taraf teologis. Tetapi gereja Katolik yang sangat menghargai peran akal budi dan tidak menganut positifme moral sekurang-kurangnya teoretis, berpendapat bahwa posisinya tidak tertutup. Posisi gereja Katolik berdasarkan hukum kodrat yang pada dasarnya terbuka dan berlaku bagi semua orang. Memang di sini dapat diajukan kesulitan apa yang oleh gereja Katolik dianggap masuk akal itu tidak seringkali kurang dipahami oleh kalangan non-Katolik yang juga memakai akal budi, bahkan juga banyak orang Katolik sendiri yang berkehendak baik. Jelaskan pandangan saya terhadap amunisi buatan. Menurut saya, amunisi buatan itu wajar-wajar saja karena tidak semua orang dapat diberi keturunan atau dititipkan Tuhan seorang anak pada dirinya, bisa saja melalui orang lain atau melalui amunisi buatan yang disebut dengan bayi tabung. Jadi menurut saya amunisi buatan itu masih wajar-wajar saja selama itu tidak melanggar hukum negara maupun hukum gereja. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa penutup. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas berkat rahmat-Mu sepanjang pertemuan kami. Pada hari ini kami sudah selesai pertemuan ini, kiranya apa yang kami pelajari tadi dapat berkenan dan kami dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya doa Nabi yang perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus.